Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Shalom. Ada sukacita pada pagi hari ini. Amin. Sekalipun di luar cuacanya mendung, tapi kita tetap semangat datang menyembah Tuhan. Seberapapun kita yang baru ada pada saat ini, kita yakin Tuhan akan menggerakkan hati semua jemaat Tuhan untuk datang berkumpul di tempat ini. Haleluya. Kita akan mempersiapkan hati kita. Kita akan datang kepada Tuhan. Yesus, Engkau baik bagi kehidupan kami. Engkau luar biasa Tuhan bagi kehidupan kami. Engkau begitu baik Tuhan bagi kehidupan kami. Yes Tuhan. Begitu nyata Tuhan kasih-Mu dalam hidup kami. Begitu indah kasih yang kami rasakan. Yes Tuhan.
pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Kau Tuhan yang terbesar.
kami serahkan ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Haleluya Bapak. Amin. Terima kasih. Haleluya. Tetap semangat Bapak Ibu. Kita akan bersorak bagi Tuhan. Kita sudah bebas karena pengorbanan Tuhan. Kita akan berkata, firman Tuhan adalah pelita bagi kaki kita. Haleluya. sudah menyembah, memuji, kita telah memberikan yang terbaik buat Tuhan. Kini tiba saatnya kita memberikan hati kita ditaburi dengan kebenaran firman Tuhan. Kiranya Tuhan melembutkan hati kami, Bapak. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, serahkan semuanya kepada Tuhan. Kita akan percaya penggenapan janji Tuhan. Kita percaya penggenapan janji Tuhan dalam hidup kita. Katakan, Tuhan,
Tuhan. Kami berserah di dalam kekuatan-Mu, dan kami percaya bahwa Tuhan yang berjanji, Tuhan pasti menggenapi janji-janjinya dalam kehidupan kami. Sungguh kami ingin belajar taat dan setia, dan selalu berpegang teguh pada janji-Mu ya Tuhan. Kiranya pujian penyembahan kami akan menyenangkan hati Tuhan. Dan tiba saatnya kami dengar berita firman Tuhan. Berbicaralah kepada kami ya Tuhan. Sesungguhnya kami adalah hamba-hamba-Mu. Kami siap merenungkan, melakukan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Yang selalu percaya kepada Tuhan, mari kita katakan amin. Haleluya. Haleluya. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Shalom. Tetap semangat, amin. Haleluya. Marilah kita akan belajar mengenai satu hal yang sebenarnya tidak hanya cukup kita pelajari, tapi kita percaya bahwa ini menjadi suatu hal yang kita alami dalam kehidupan kita, yaitu janji Tuhan pasti digenapi dalam kehidupan kita. Haleluya. Marilah kita akan bersama-sama membuka Alkitab kita di dalam kitab Kisah Para Rasul pasal 13 ayat 32 sampai dengan 37. Dan mari kita akan bersama memperhatikan pembacaan firman Tuhan dari kitab Kisah Para Rasul 13 ayat 32 sampai dengan 37. Demikianlah firman Tuhan, dan kami sekarang memberitakan kabar kesukaan kepada kamu, yaitu bahwa janji yang diberikan kepada nenek moyang kita telah digenapi Allah kepada kita, keturunan mereka, dengan membangkitkan Yesus seperti yang ada tertulis di dalam Mazmur kedua, anakku engkau, aku telah memperkenalkan engkau pada hari ini. Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, dan ia tidak akan diserahkan kepada kebinasaan. Hal itu dinyatakan oleh Tuhan dalam firman ini, aku akan menggenapi kepadamu janji-janji yang kudus yang dapat dipercayai, yang telah kuberikan kepada Daud. Sebab itu ia akan mengatakan dalam Mazmur yang lain, engkau tidak akan membiarkan orang kudusmu melihat kebinasaan. Sebab Daud telah melakukan kehendak Allah pada zamannya. Lalu ia mangkat dan dibaringkan di samping nenek moyangnya, dan ia memang diserahkan kepada kebinasaan. Tetapi Yesus yang dibangkitkan Allah tidak demikian. Haleluya. Puji Tuhan. Kita bisa melihat bahwa Lukas sedang mengungkapkan sebuah kebenaran yang luar biasa. Dan kebenaran itu adalah berbicara tentang janji Tuhan yang telah disampaikan ribuan tahun yang lalu, dan janji itu digenapi bagi kehidupan orang yang percaya. Dan pembaca kitab Kisah Para Rasul melihat, mayoritas orang-orang Yahudi melihat sebenarnya seharusnya mereka percaya bahwa Yesus Kristus adalah janji yang digenapi dalam kehidupan mereka. Dan kita bisa melihat di sini apa sih arti kata janji. Saya meminjam kata dari bahasa Latin. Arti kata janji yang disebutkan dalam Alkitab di sini adalah promisus, mengacu pada pengertian sebelum pengiriman. Artinya bahwa kalau janji yang disebutkan dalam Alkitab itu ada rentetan selanjutnya. Sudah pasti kalau berhubungan dengan janji Tuhan, itu pasti akan digenapi. Ada rentetan waktu Tuhan menjanjikan sesuatu kepada umatnya, dia lalu menggenapinya. Dan tentunya kalau prinsip ini sebenarnya sama di dalam kehidupan kita orang percaya, atau dalam hubungan antar sesama. Kalau kita sudah menjanjikan sesuatu kepada seseorang, pasti kita berupaya sekeras mungkin, berusaha untuk segiat-giatnya memenuhi janji itu.
Nah, kalau bicara mengenai janji Tuhan dalam Alkitab itu berjumlah ribuan. Ada sumber yang menyatakan bahwa jumlahnya itu 3.573. Tetapi ada yang meneliti kemudian lebih detail mengatakan ada 5.467 janji. Bahkan ada yang lebih rajin lagi menyebutkan ada 7.000 janji. Wow, luar biasa. Tapi kita nggak usah pusing dengan angka. Berapapun angka sebenarnya, jelas bahwa Tuhan tidak pernah lalai menepati semua janjinya. Amin. Dan ribuan janji Tuhan yang kita bisa baca di Alkitab, yang kita bisa renungkan melalui firman-Nya, itu so pasti digenapi dalam kehidupan saudara saya yang percaya kepadanya. Haleluya. Ya. Nah, kalau berbicara mengenai janji Tuhan pasti digenapi, lalu bagaimana hubungannya janji Tuhan dengan kita yang percaya kepada janji Tuhan itu? Yang pertama, bahwa janji Tuhan digenapi olehnya. Tuhan sendiri menggenapi janjinya. Kalau kita kembali melihat dalam ayat 32 dan 33 tadi, dan kami sekarang memberitakan kabar kesukaan kepada kamu, yaitu bahwa janji yang diberikan kepada nenek moyang kita telah digenapi Allah kepada kita, keturunan mereka, dengan membangkitkan Yesus seperti yang tertulis dalam Mazmur kedua. Anakku engkau, aku telah memperanakan engkau pada hari ini. Kalau kita melihat tulisan Lukas kepada orang-orang Yahudi sebagai penerima atau pembaca kitab Kisah Para Rasul, maka kita bisa melihat bahwa ini sedang menceritakan sesuatu yang simpel, sederhana. Bahwa nenek moyang orang Yahudi, ya, para patriark, bapak-bapak yang percaya kepada Allah pertama kali, yang menyatukan dengan mengacungkan jari, ya, bahwa kami percaya kepada Allah yang Esa, Allah Israel itu, ya. Mereka mendengar janji-janji. Bagaimana Nuh yang mendapati janjinya digenapi oleh Tuhan. Bagaimana Abraham mendengar langsung Tuhan berjanji kepadanya dan digenapi dalam hidupnya. Lalu kita bisa melompat jauh seperti disebutkan dalam bagian ini, bagaimana Daud mendengar langsung janji Allah kepadanya dan digenapi. Dan satu hal yang luar biasa, menceritakan mengenai janji bahwa Yesus Juru Selamat itu akan lahir. Mesias itu akan datang melayani. Mesias itu akan mati, tapi juga Mesias itu akan bangkit. Haleluya. Ya. Dan ini sudah digenapi. Yang belum digenapi hanya satu, kedatangan Tuhan Yesus kali kedua. Amin. Tapi kita percaya bahwa itu kelak akan juga digenapi. Nah, kalau semuanya ini digenapi oleh Tuhan sendiri, berarti kita bisa bersyukur. Tuhan, Engkau yang berjanji, Engkau menggenapi janji-janji-Mu. Ya. Jadi kalau hubungannya berbeda antara Tuhan dengan manusia itu sangat berbeda. Kalau manusia itu terbatas, lalu orang yang mendapati janji dari orang lain itu mulai kecewa dan mengatakan, janji lagi, CL lagi, tahu? Janji lagi. Janji mulu, kapan ditepati? Ya, jangan salahkan kalau ada seorang istri lalu marah kepada suaminya, janji mulu, kapan ditepatinya? Janji hari ini harusnya minggu depan ditepati, minggu depan, tahun depan, tahu maksudnya? Tahun depan minggu baru digenapi, ya. Tetapi kalau Tuhan yang berjanji dan menjadi satu contoh yang sangat jelas bahwa kata-kata aku mau menceritakan tentang ketetapan Tuhan. Ia berkata kepadaku, anakku engkau telah kuperanakan kepada hari ini. Seperti disebutkan janji Tuhan dalam Mazmur 2 yang ke-7. Lalu dikutip kembali, ya, artinya apa? Digenapi janji Tuhan tersebut dalam Mazmur 2:7. Di dalam Kisah Rasul 13 ayat 33, anakku engkau, aku telah memperanakan engkau pada hari ini. 2000 tahun lebih
perkataan pemazmur dalam urapan Roh Tuhan, ya, yang memperkatakan bahwa tidak mungkin, ya, Mesias itu akan mati, ya, Mesias itu yang dilahirkan, ya, pada hari ini benar digenapi. Lalu dikutip kembali dalam Kisah Rasul pasal 13 ayat 33 ini. Luar biasa sekali. Jadi janji Allah tentang kelahiran juru selamat di dalam kitab Kejadian 3 ayat 15, pasal 22 ayat 18, lalu Yesaya 9 ayat 67, dan Mika 52, banyak sekali yang lainnya telah digenapi dalam Matius 1 ayat 23, Lukas 1 ayat 34 dan sebagainya. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat di kota Daud. Wah, luar biasa. Kalau kita mendengar ini, lalu kita bersemangat. Sebentar lagi Merry Christmas, Selamat Natal, ya, haleluya. Bahkan ada gereja-gereja yang sudah pasang pohon Natal. Hari Sabtu, Jumat kemarin saya menghadiri sebuah pertemuan, ya, di Ciluduk, ya, kota Tangerang, ya, ini berbatasan dengan Jakarta Selatan tentunya, ya. Ini sudah ditaruh pohon Natal dengan pernak-perniknya. Wah, saya bilang dengan gembalanya, wah, ini luar biasa, semangat sekali Bapak Gembala dengan jemaatnya. Sudah Natalan duluan. Ya. Kenapa? Beliau mengatakan memang Natal harus tiba setiap hari, ya. Yesus sudah digenapi. Dia sudah lahir dalam kehidupan kita. Ini menjadi salah satu contoh bagaimana Tuhan menggenapi janjinya sendiri. Sekarang kalau kita belajar dalam kehidupan kita, apakah kita mau merenungkan firman-Nya? Firman-Nya berisi ribuan janji. Waktu saudara mendapati firman Tuhan itu merupakan janji bagi saudara pribadi, janji bagi keluargamu, janji bagi masyarakatmu, janji bagi gerejamu. Kita harus mempercayai bahwa Tuhan pasti akan menggenapi janjinya kepadaku, janjinya kepada keluargaku, janjinya kepada gerejaku, janjinya bagi kotaku, janjinya bagi perusahaanku. Amin. Haleluya. Dan pasti kalau kita mempercayai bahwa Tuhan akan menggenapi janjinya, satu sarana yang sangat tepat adalah kita merenungkan firman-Nya. Karena firman-Nya berisi janji bagi kehidupan kita. Tapi merenungkan firman-Nya mustahil kita tahu bahwa Tuhan berjanji dalam kehidupan kita. Oleh karena itu yang kedua adalah bukan hanya Tuhan menggenapi janjinya, janji Tuhan digenapi melalui Yesus Kristus. Di dalam ayat 34 dan 35 Kisah Rasul 13, di sana dikatakan Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, dan Ia tidak akan diserahkan kembali kepada kebinasaan. Hal itu dikatakan oleh Tuhan dalam firman ini. Aku akan menggenapi kepadamu janji-janji yang kudus yang dapat dipercayai, yang telah kuberikan kepada Daud. Sebab itu Ia mengatakan dalam Mazmur yang lain, Engkau tidak akan membiarkan orang kudusmu melihat kebinasaan. Satu contoh yang langsung diambil oleh Lukas juga dari Mazmur 16 ayat 10 yang mengatakan, sebab engkau tidak menyerahkan aku ke dunia orang mati dan tidak membiarkan orang kudusmu melihat kebinasaan. Ini menceritakan langsung mengenai Mesias yang akan mati tapi 3 hari kemudian akan bangkit. Dan ini kutip kembali dalam Kisah Rasul 13 ayat 35. Engkau tidak akan membiarkan orang kudusmu melihat kebinasaan. Artinya apa? Yang dijanjikan oleh firman Tuhan itu digenapi dalam kehidupan Yesus Kristus, melalui Yesus Kristus. Dan kalau kita belajar Yesus Kristus yang hidup dan melayani di dalam kitab Perjanjian Baru, maka kita mendapati hal-hal yang sangat praktis sekali, yang berhubungan dengan hal-hal keseharian, kebutuhan hidup, daily activity, kegiatan sehari-hari dalam kehidupan semua orang dari berbagai latar belakang. Pada waktu Tuhan Yesus berjumpa
dengan orang banyak di bukit. Seperti yang dijelaskan dalam Injil Matius 5 sampai dengan 7. Disebut sebagai khotbah di bukit. Dia menguapkan firman-firmannya, menyampaikan janji-janjinya. Dan kita bisa melihat bahwa langsung apa yang dia katakan langsung digenapi juga hari itu juga Bapak Ibu sekalian. Luar biasa. Dia mendapati seorang yang sedang mengalami sakit. Dan dia sudah menyampaikan firman-firmannya bahwa oleh bilur darahnya disembuhkan. Orang yang sakit itu langsung didoakan dan disembuhkannya. Ini menjadi satu contoh yang jelas bahwa apa yang disampaikan olehnya digenapi di dalam kehidupan Yesus Kristus. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kalau kita belajar tentang Yesus Kristus, maka tidak ada habis-habisnya. Luar biasa pribadi Yesus Kristus itu. Bagaimana penggenapan janji-janji Allah itu digenapi di dalam kehidupannya. Semuanya yang disampaikan oleh nabi-nabi digenapi dalam kehidupannya. Semua yang disampaikan oleh tokoh-tokoh Alkitab dan Perjanjian Lama itu menjadi gambaran dalam pribadi Yesus. Semua yang dijanjikan dalam Perjanjian Lama, apa yang dilakukan oleh Mesias, itu benar dilakukan oleh Yesus dalam kehidupannya. Wah, luar biasa sekali. Lalu kita bisa mengatakan, syukur, kita percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Amin. Haleluya. Nah, kalau kita memposisikan diri kita seperti seorang wanita yang 12 tahun lamanya sakit pendarahan, apakah kita berani asal ku jamah saja ujung jubahnya aku akan sembuh? Wanita ini yang sudah kepayahan dari seorang yang kaya raya, karena sakitnya 12 tahun hingga menjadi miskin, dan dia harus menjual harta bendanya untuk berobat ke dokter yang paling bagus hingga yang terbaik. Lalu dia harus mengobati sakitnya, dia tidak kunjung sembuh. Atau pada waktu dia mendengar Yesus yang sedang dikerubuti ya, yang sedang banyak orang berkumpul untuk mendekatinya, dia mengajak, dia mendoakan orang sakit. Lalu dia kesulitan untuk menghampiri Yesus, ya karena berdesak-desakan, sesak, banyak orang yang berkumpul di rumah itu. Tapi imannya timbul luar biasa dan mengatakan, asal ku jamah ujung jubahnya. Sudah pasti dia sikut sana, sikut kiri, dia masuk begitu saja. Dia sentuh ujung jubah Yesus yang bukan muridnya, yang laki-laki tulen, dia wanita. Lalu dia mendapati dan mengalami kesembuhan daripada Tuhan. Wah, luar biasa sekali. Ya, luar biasa sekali. Inilah yang disebut dengan janji kesembuhan, dan dialami oleh wanita ini melalui siapa? Yesus Kristus. Orang-orang banyak berkali-kali mereka diajar oleh orang tuanya bahwa Tuhan yang mereka percayai, Tuhan Israel, itu adalah Tuhan yang pernah mengadakan mujizat-mujizat. Pada waktu umat nenek moyang mereka keluar dari Mesir, masuk ke tanah Kanaan, di tengah padang belantara itu, ya Allah membuat tiang api menerangi perjalanan mereka di padang belantara, padang pasir yang sangat dingin, dan badan mereka tetap hangat. Pada waktu siang hari mereka menempuh perjalanan, ya, dan Allah mengirimkan tiang awan. Ya, Allah yang memelihara, Allah yang mencukupi kehidupan mereka. Lalu mereka bisa melihat bahwa mereka memegang teguh janji Allah itu, dan itu dinyatakan di dalam Yesus Kristus. Pada waktu di bukit itu, semua orang mereka berkumpul sampai mau maghrib, dan banyak anak mulai menangis tanda mereka lapar, dan Tuhan Yesus mengatakan kalian harus memberi mereka makan. Dan Tuhan akhirnya mendapati ada 5 ketul roti dan 2 ekor ikan, dan mengangkat itu
dia bersyukur kepada bapaknya, dan dia mengadakan mujizat, memberi makan 5.000 orang. Itu adalah digenapi dalam kehidupan Yesus Kristus. Saudara, mari kita percaya kepada Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kita. Tidak dalam posisi pada waktu kita sedang bersukacita, tidak dalam posisi pada waktu kita sedang duit masih banyak. Ibu-ibu di dalam kotak beras itu masih penuh berasnya, ya. Sampai penutup pet nggak bisa ditutup kalau saking penuhnya. Ya, tidak hanya dalam posisi yang seperti itu, tabungan deposito banyak, tetapi dalam posisi sedang mengalami kesukaran pun kita bisa mengatakan Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat. Engkau yang menggenapi janji-janji Allah di dalam kehidupanku. Amin. Haleluya. Sehingga kita bisa percaya Yesus, Engkau Allah yang memelihara. Engkau Juru Selamat yang mencukupkan segala sesuatu kehidupanku. Ya. Yang ketiga, janji Tuhan digenapi bagi orang yang melakukan kehendak Tuhan. Satu contoh yang luar biasa diberikan oleh Lukas adalah Daud. Sebab Daud melakukan kehendak Allah pada zamannya. Lalu ia mangkat artinya meninggal. Ini pakai bahasa ejaan terjemahan lama yang halus, yang lembut, yang sopan, yang mangkat. Ya, karena ini berhubungan dengan Daud, itu kan raja. Dan diparingkan di samping nenek moyangnya, dan ia memang diserahkan kepada kebinasaan. Tapi Yesus yang dibangkitkan Allah tidak demikian. Maksudnya Daud mati ya sudah, begitu kira-kira ya, tidak mengalami kebangkitan ya, seperti langsung Yesus yang mati dan dia bangkit, itu maksudnya ya. Nah, kita bisa melihat bahwa salah satu janji Tuhan kepada Daud di dalam 2 Samuel 13, dialah yang akan mendirikan rumah bagi namaku, dan aku akan mengokohkan tahta kerajaannya untuk selama-lamanya. Mari kita belajar siapa Daud. Daud adalah manusia normal, sama seperti kita, yang punya kelebihan tapi juga punya kelemahan. Amin. Yang bisa berbuat baik tapi juga sempat dia berbuat kurang baik. Ya. Dia sempat jatuh dalam dosa juga. Sama seperti kita, betul? Bisa melakukan kesalahan, dia melakukan kesalahan yang sangat fatal sampai Tuhan menghukumnya. Ya, anak sulungnya harus mati. Ya, karena dia mendekati Batseba, istri dari Uria. Bayangin aja, ya. Raja yang kudus, Tuhan yang pilih langsung, ya, melalui Nabi Samuel, kau mendapati dan melakukan kesalahan. Ini gambaran manusia normal biasa, ya. Tetapi ketika dia bertobat dan dipulihkan luar biasa, Tuhan berjanji kepadanya, dan kita bisa melihat bahwa janji Tuhan yang datang kepadanya digenapi dalam hidup Daud. Apa yang dikatakan dalam Kisah Rasul 13 ayat 23, dan dari keturunannya lah, yang dimaksud keturunan Daud, sesuai dengan yang telah dijanjikannya, Allah telah membangkitkan juru selamat bagi orang Israel. Sekali lagi, Allah telah membangkitkan juru selamat bagi orang Israel, yaitu Yesus. Wah, bayangin saja, Yesus lahir dari Taruk Isai keturunan Daud. Ya, jadi inilah yang sempat dicungkir balikan oleh orang-orang yang memang sengaja tidak percaya Yesus itu Tuhan dan Juru Selamat. Masa lahir dari Daud, maaf ya, yang notabene brengsek begitu kira-kira. Ya, kasih karunia Allah itu dinyatakan bagi setiap yang memang diberikan anugerah olehnya, dan kita bisa mendapati bahwa melalui Daud lahirlah Juru Selamat Yesus Kristus. Seperti yang dijelaskan oleh Ibu Gembala minggu yang lalu, ya, alurnya demikian luar biasa, ya, melalui siapa? Boas dan Rut. Ya, jadi menggambarkan bahwa Allah adalah Allah yang mengasihi. Lalu hubungannya dengan kita sekarang apa? Kalau Tuhan yang berjanji kepada Abraham, kalau Tuhan yang berjanji
kepada Nuh, kalau Tuhan berjanji kepada Daud, dan itu genapi dalam kehidupan Yesus Kristus. Dan di antaranya sekarang janji Tuhan itu berhubungan dengan kita. Janji hidup yang diberkati dengan melimpah, janji kesembuhan, janji pertolongan, janji penghiburan yang lainnya. Kita harus percaya bahwa janji itu pasti digenapi dalam kehidupan kita. Bila saat ini ada janji Tuhan yang belum tergenapi dalam kehidupan kita, jangan kecewa, jangan tinggalkan Tuhan. Karena Tuhan adalah setia. Tuhan tidak pernah mengecewakan kita. Tetapi yang kita perlu lakukan adalah tetap percaya dan sabar menantinya. Sebab janji Tuhan bisa digenapi seketika juga, atau nanti. Ya, kalau ada di antara suami yang berjanji kepada istrinya, pasti istrinya harus dengan baik-baik. Beb, nanti minggu depan kita pergi yuk berwisata. Itu kan tanggal merah. Siap kalau begitu. Istrinya besoknya nanti janjinya. Gimana Pak kamu berjanji? Yang salah siapa? Ya istrinya. Minggu depan bukan besok kan? Nah gitu. Contohnya begitu. Ya. Jadi kalau ada seorang istri yang berjanji, Pak, nanti 3 bulan lagi saya dapat bonus nih. Nanti aku kasih ke anak-anak ya. Minggu depan suaminya lagi, Mah, katanya janji kasih bonus. Loh, siapa yang salah? Ya suaminya. Lupa dia kalau istrinya berjanjinya 3 bulan. Jadi janji Tuhan juga pun seperti itu. Ada yang langsung digenapi, ada nanti, ada minggu depan dan sebagainya. Dan kita bisa melihat ini harus terjadi dalam kehidupan. Jadi kita harus sabar untuk menantinya. Berdoalah untuk meminta pertolongan Roh Kudus agar selalu menguatkan pengharapan kita kepada Tuhan. Percayalah Tuhan pasti akan menggenapi janjinya dalam kehidupan kita satu persatu. Memang Tuhan yang membuat janji, tetapi Kristus yang menggenapi janji itu. Dan Roh Kudus yang datang dengan janji berkat-Nya, sehingga kita bisa menikmati berkat-Nya. Amin. Tuhan memberkati kita. Haleluya. Mari kita lihat pada Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terpujilah nama Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Syukur. Haleluya. Terpujilah nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. 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 Syukur. Syukur. Haleluya. Terpujilah nama Tuhan. Haleluya. 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 Terima kasih. Syukur. Haleluya. Mari kita akan merenungkan firman Tuhan sekali lagi, Bapak Ibu Saudara sekalian. Tuhan sendiri menepati, menggenapi janji-Nya. Oleh Yesus, janji-janji Allah digenapi dalam kehidupan kita. Mari kita belajar untuk taat dengan kehendak Tuhan, sehingga janji Tuhan bagi kehidupan pribadi, keluarga, dan selanjutnya itu akan digenapi. Haleluya. Haleluya. Syukur bagi Tuhan. Syukur bagi Tuhan. Haleluya. Ambillah waktu dalam beberapa menit untuk berdoa kepada Tuhan. Renungkan janji Tuhan dan pegang janji Tuhan dalam kehidupan saudara, secara pribadi maupun keluarga, atau bagi komunitas gereja kita. Haleluya. Haleluya. Angkat imanmu kepada Tuhan dan percaya dengan janji Tuhan. Itu yang akan menggairahkan, memberikan semangat hidup kita. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan untuk janji-Mu
kasih. Haleluya. Meteraikan firman-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Dalam nama Yesus. Haleluya. Saya ingin mengundang kepada dua hamba Tuhan, Bapak Pendeta Rudi Martianus dan Bapak Wawan untuk datang ke depan pelayan perjamuan kudus. Sebentar lagi kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Bapak Ibu Saudara sekalian, persiapkan hati dan pikiran kita. Renungkanlah bagaimana Yesus, Mesias Juru Selamat kita. Dia lahir, Dia hidup, Dia mati di atas kayu salib. 3 hari kemudian Dia bangkit. Itu adalah penggenapan janji Allah bagi kita yang percaya kepada Tuhan. Perjamuan kudus yang dilambangkan dengan anggur dan roti. Anggur melambangkan darah Yesus yang kudus menyucikan kehidupan kita. Roti melambangkan tubuh Yesus yang suci telah menebus kehidupan kita dari dosa. Siapa yang boleh mengambil perjamuan kudus? Yang pertama dia harus percaya kepada Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat. Mengerti arti perjamuan kudus dan dia berkomitmen hidup baru dalam Tuhan. Haleluya. Mari renungkan kebaikan Tuhan. Mari nikmati roti dan anggur itu dengan belas kasihan dari Tuhan. Dalam doa pribadi dengan ucapan, ya Tuhan, aku orang berdosa, tapi aku bersyukur karena darah-Mu menyucikan hidupku. Anugerah-Mu mengampuniku sehingga aku dilayakkan. Terima kasih. Terima kasih. Syukur. Ayo Bapak Pendeta Rudi berdoa untuk perjamuan Yesus. Syukur kami panjatkan pada pagi hari ini Tuhan. Inilah kesempatan yang begitu indah, yang begitu berarti dalam hidup kami, di mana kami diberikan kesempatan untuk mengakui kesalahan dan dosa kami Tuhan. Dan kami tahu ada kasih yang begitu besar di hadapan kami, kasih Allah yang begitu nyata Tuhan, di mana Yesus telah menanggung dosa dan kesalahan kami, sehingga kami dilayakkan Tuhan dengan kebenaran, pembebasan dan kelepasan Tuhan, dan janji-janji yang Engkau penuh Tuhan atas kami Tuhan. Kau akan menggenapinya Tuhan, yang pribadi atas pribadi. Saat ini kami belum menerima damai daripada Engkau. Janji Engkau memberikan damai dan sukacita, dan janji Engkau Tuhan selalu Kau genapi dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami percaya kami akan menerima berkat-berkat Engkau. Kau menjauhkan kutuk-kutuk Tuhan, dan kami boleh melihat Tuhan kelepasan-kelepasan terjadi bagi mereka yang sakit disembuhkan Tuhan, bagi mereka yang lemah imannya dikuatkan oleh Engkau, bagi mereka yang membutuhkan pertolongan Kau nyatakan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Inilah kami boleh melihat kuasa boleh bekerja atas hidup kami. Layakan dan kuduskan Tuhan. Kami siap Tuhan melakukan janji Engkau Tuhan di dalam perjamuan kudus ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Pada hari ini Minggu 2 Oktober 2022, mari kita akan melaksanakan sakramen perjamuan kudus di dalam nama Tuhan Yesus oleh kuasa darah-Mu. Oleh kuasa darah-Mu
119 ayat 26 mengatakan, kami berkatalah Dia yang datang dalam Tuhan. Kita percaya bahwa Yesus Kristus datang kepada kita. Dia telah hidup, mati, dan Dia bangkit. Marilah kita akan bersama-sama mengangkat roti dengan tangan kita ke atas, lalu cawan anggur di depan dada. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu diserahkan mengambil roti, dan sudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Marilah kita akan makan bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terpujilah nama Tuhan. Angkatlah cawan anggur dengan tangan ke atas. Demikian juga yang mengambil cawan sudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimerdekakan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kau minumnya menjadi peringatan akan aku. Saudara, mari kita akan minum anggur ini bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terpujilah nama Tuhan. Oleh kuasa darah-Mu dosaku mengucap syukur karena Engkau Yesus Kristus, melalui Engkau janji-janji Allah digenapi. Terima kasih Tuhan. Kami akan pegang teguh janji-Mu dalam kehidupan kami. Kami akan selalu percaya kepada janji-janji-Mu Tuhan. Biar dalam situasi apapun hidup kami, kami akan tetap di dalam Engkau dan percaya kepada-Mu Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat. Janji-janji-Mu akan digenapi dalam kehidupan kami. Terima kasih. Janji keselamatan telah digenapi. Janji kesembuhan akan digenapi dalam kehidupan kami. Janji kecukupan kelimpahan digenapi dalam kehidupan kami. Janji penghiburan digenapi dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Biarlah seluruh umat-Mu Tuhan akan hidup dalam janji-janji Tuhan. Dan Tuhan, Engkau yang berjanji akan menggenapi janji-Mu dalam hidup mereka satu persatu, baik pribadi maupun keluarga, dalam pekerjaan, dalam kesehatan, dalam keuangan, dalam pendidikan, dalam rumah tangga, dalam masyarakat. Terima kasih Tuhan. Satu persatu dari umat hari ini Tuhan, mereka yang mengalami sakit
lalu meletakkan tangannya di bagian tempat yang sakit, seperti janji oleh bilur darah anak domba, maka disembuhkanlah mereka dalam nama Yesus. Terima kasih. Mereka yang bergumul dalam hidup mereka, berhubungan dengan ekonomi, keuangan, pekerjaan, janji-Mu datang kembali kepada mereka. Engkau Jehovah Jireh, Allah yang mencukupi, dan terjadilah itu dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, segala pujian, hormat, kemuliaan bagi nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Selalu kembali Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara sekalian, kita bersyukur pada Tuhan. Baru saja kita menikmati sakramen perjamuan kudus pada hari ini. Tentunya biar kita akan melanjutkan ibadah kita. Sebentar kita akan memberikan persembahan Bapak Ibu Saudara sekalian, di mana minggu pertama kita berkomitmen bersama-sama berdoa bersyukur kepada Tuhan untuk keselamatan kita, bersyukur untuk berkat-berkat Tuhan. Kita nggak bedakan berkat itu rohani atau jasmani, yang jelas sumbernya adalah Tuhan Yesus. Ya, dengan tema dalam bulan ini penggenapan janji Tuhan, dan janji Tuhan dalam kehidupan Bapak Ibu dan saya pasti banyak sekali yang sudah digenapi, ya. Pribadi maupun keluarga. Oleh karena itu, mari kita akan bersama-sama dengan penuh sukacita, komitmen mengembalikan persepuluhan miliknya Tuhan seperti apa yang dijanjikan oleh firman-Nya. Mari ketika 10, bawalah seluruh persembahan persepuluhan ke dalam rumah Tuhan supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku, kata firman Tuhan, apakah aku tidak membuka tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu. Kitab Amsal mengatakan barang siapa memberi berkat diberi kelimpahan. Oleh karena itu, baik minggu pertama, kedua, ketiga, tapi sebagai gembala saya memberi nasihat, kalau sudah minggu keempat nggak ada bablas begitu, jangan Bapak Ibu sekalian. Karena milik Tuhan memang harus dikembalikan, ya, seperti yang firman Tuhan katakan. Dan Tuhan hanya mengajar kita sebagian kecil. Kalau kita mengingat, sadar diri dan jujur, maka semuanya ini milik Tuhan, dari Tuhan. Makanya itu mari kita akan datang kepada Tuhan sekali lagi, dan kita berdoa mengucap syukur kepada Tuhan. Tuhan, terima kasih buat kebaikan-Mu. Hari ini kami ingin bersyukur karena keselamatan yang Tuhan berikan. Biarlah Tuhan akan memberkati kami. Terima kasih Tuhan untuk berkat yang Tuhan berikan bagi kami, baik pribadi maupun keluarga umat. Dan mulai hari ini akan mengembalikan 1/10 kepada Tuhan. Memberikan persembahan-persembahan, baik persembahan kolektor diakonia, misi pembangunan, bahkan untuk yang lainnya, untuk pekerjaan Tuhan. Tuhan mengajar memberi dengan penuh sukacita. So pasti Tuhan akan memberkati. Kalau ada di antara umat-Mu yang sedang mengalami pergumulan khusus dengan keuangan, kalau ada di antara keluarga yang sedang membutuhkan keuangan lebih banyak lagi, dengan adanya acara keluarga yang penting, oh Tuhan, Engkau mencukupi dan melimpahkan. Terima kasih ya Tuhan. Kami berdoa, percaya di dalam nama Yesus ada terobosan yang Tuhan lakukan dengan mujizat kelimpahan. Terima kasih ya Tuhan. Kami bersyukur buat kebaikan Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu dipersilakan untuk maju ke depan, memasukkan persepuluhan ke kotak persembahan. Lalu nanti saya minta kepada Bapak Ibu Hero bisa datang ke depan untuk melayani dalam pengedaran kolektor pada hari ini. Puji Tuhan.
Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, puji Tuhan. Jadi kegiatan sepekan kita dari hari Selasa dan Kamis tanggal 4 dan 6 Oktober 2022 itu ada komunikasi pastoral online ataupun onsite, tentunya sesuai dengan permohonan dan juga janji ya. Lalu hari Jumat tanggal 7 Oktober 2022 jam 7 itu ada latihan pujian musik untuk ibadah raya Minggu. Lalu dilanjutkan dengan berdoa bersama jam 8, dan minggu depan tanggal 9 Oktober kita tetap ibadah 2 kali, jam 8 dan jam 10. Secara khusus ibadah anak jam 9 pagi. Dan minggu depan ada latihan ibadah pemberkatan nikah Saudara Ali dan Saudari Meta pada pukul 11.20 atau selesai ibadah kedua, Bapak Ibu Saudara sekalian. Jadi buat Bapak Ibu yang dimintakan untuk terlibat dalam pelayanan ibadah pemberkatan nikah, bisa berlatih bersama-sama dengan gembala ya. Bapak Ibu Saudara sekalian, tentunya orang tua juga hadir dalam kesempatan latihan ini. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, selepas ibadah ini ada yaitu ibadah kedua, ada fellowship water wanita terpuji maupun pria integritas. Lalu juga nanti ada fellowship untuk para tim pelayan ibadah ya, khususnya untuk pemuji dan pemusik juga. Itu pukul 11.30 setengah 12 itu bertempat di Citra Gelato ya. Jadi nanti bisa mengambil view klaster bagian masing-masing ya, sesuai dengan kebutuhannya. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, berkenaan dengan rencana pernikahan dari Saudara Ali dan Saudari Meta, dari keluarga, Bapak Ibu Saudara sekalian memohon doanya supaya rencana ini Tuhan pimpin dari awal dan bisa berhasil. Jadi rencana ibadah pemberkatan nikah itu adalah hari Sabtu 15 Oktober 2022 jam 1 siang di gereja ini ya, karena dari pagi sampai siang ada acara keluarga ya, berhubungan dengan sanjid ya Bapak Ibu sekalian dan sebagainya. Lalu siang dilanjutkan dengan pemberkatan nikah dalam ibadah di tempat ini jam 1 siang. Lalu hari Minggu itu tanggal 16 Oktober 2022 bertempat di rumah mempelai wanita Saudari Meta itu di Kota Tangerang Selatan, diadakan pesta perjamuan pernikahan. Jadi Bapak Ibu sekalian, mari kita akan doakan supaya ini bisa berjalan dengan baik. Jadi dari keluarga jemaat kita, khususnya Bapak Masda dan Ibu Herina, mengucapkan terima kasih untuk doa dari Bapak Ibu Saudara sekalian. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, di dalam ibadah raya minggu depan tanggal 9 Oktober kita akan dilayani oleh hambanya Bapak Pendeta Rudi Martianus yang akan menjadi pengkhotbah. Pujian Bapak Wawan, singer Saudari Tabita Asia, pemusik Bapak Anto, Bapak Stefanus, Saudara Yuda, Saudara Andri dan Saudara Boyo, dan penerima tamu yang lainnya sudah dijelaskan di warta jemaat. Kiranya mari kita akan dukung bersama-sama dalam setiap ibadah yang diadakan oleh gereja kita, menyenangkan hati Tuhan, dan kita juga mengalami jamahan kuasa Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan Bapak Ibu sekalian, rencana untuk gathering Natal tetap berjalan, yaitu direncanakan mulai hari Jumat sampai Minggu ya, tanggal 16 sampai dengan 18 Desember 2022 itu bertempat di kota wisata Lembang, Bandung Barat, Jawa Barat. Jadi Bapak Ibu sekalian, dalam kesempatan itu juga nanti akan dilaksanakan baptisan air massal ya pada hari Sabtu 17 Desember di kota Lembang, Bapak Ibu sekalian. Jadi buat keluarga Bapak Ibu, anggota keluarga, putra putri atau orang tua dan sebagainya yang belum diutus air bisa mendaftarkan diri. Nanti bulan November mulai akan diadakan kelas untuk bimbingan baptisan, Bapak Ibu sekalian.
Dan tentunya sebagai gembala sidang mewakili panitia gereja kita mengucapkan terima kasih untuk pelaksanaan pembangunan, di mana Bapak Ibu sudah mendapati pembangunan pagar tembok belakang sudah selesai ya. Ini anugerah Tuhan. Tentunya bantuan dari jemaat ya, dari doa, dukungan dan sebagainya. Gembala sidang mengucapkan terima kasih. Dan satu hal, bahwa mari kita akan terus mencintai rumah Tuhan ya, karena ini milik semua kita ya, kita harus rawat bersama-sama. Bapak Ibu saudara sekalian, kiranya Tuhan akan memberkati kita. Mari kita akan mengakhiri ibadah kita. Saya undang dengan kasih kita beri bersama-sama. Syukur kepada Tuhan. Kami percaya Tuhan memberkati bangsa negara kami Indonesia, Provinsi Banten, Tangerang, kota kami. Dan Tuhan memakai gereja sidang jemaat Allah, semua gereja, para pimpinan rohani, bahkan seluruh jemaat Tuhan, untuk terus menyenangkan hati Tuhan. Demonstrasi kasih Allah yang disampaikan melalui pemberitaan Injil. Terima kasih ya Tuhan. Kami berdoa bersyukur untuk gereja kami. Kami serahkan jemaat ke dalam tangan kuasa-Mu, karena mereka adalah biji mata-Mu ya Tuhan. Dari bayi hingga orang dewasa. Kalau di antara mereka yang mengalami sakit, jamah-Mu dan menyembuhkan mereka dalam nama Yesus. Kalau di antara mereka yang sedang bergumul dengan berbagai kebutuhan yang ada, dan mereka selalu percaya kepada Tuhan, percaya mujizat-Mu akan berlaku dalam hidup mereka. Bagi mereka yang sedang mengalami Tuhan, stagnan dalam rohani, lumpuh secara rohani, mengalami kebingungan dalam hidup mereka, jenuh, Tuhan Roh Kudus datanglah kepada mereka, menjamah, merefresh, menyegarkan hidup mereka, memberikan api-Mu yang baru lagi Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami berdoa bersyukur, menyerahkan untuk setiap rencana dari gereja-Mu ke dalam tangan kuasa-Mu. Tuhan memberkati. Terima kasih ya Tuhan. Hamba-hamba Tuhan yang sudah mengambil bagian dalam ibadah hari ini, Tuhan memberkati. Segala pujian, hormat, kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus.
sejahtera. Sidang jemaat Allah dikasih Tuhan, terimalah berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan penyertaan bersama dengan kuasa Roh Kudus menyertai kita sekali hari ini ke Tuhan. Datang kali kedua menjemput kita gerejanya. Dengan penuh sukacita, mari kita katakan amin. Tuhan memberkati